Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang masih juga sekarang saat ini berada di rumah melihat secara online maupun saat ini tempat ini, kita akan mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah. Sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan video klip dari pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu sejenak, saudara Bapak Ibu sekarang yang berada tempat ini maupun di rumah. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur masing-masing pribadi kepada Tuhan. Bahwa hari ini kita boleh beribadah karena anugerah Tuhan. Karena Dia saja yang sudah selalu mendorong kita, Roh Kudus mendorong kita untuk bisa hadir, menonton secara online, maupun kita boleh hadir di tempat ini, kita beribadah. Dia yang sudah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan, kita boleh datang. Mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian.
Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa pencipta langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, dan dalam pertolongan Roh Kudus, penolong dan penghibur kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Amin. Kita ada pujian, besar anugerah-Mu Tuhan. Kita hari tempat ini, kita percaya bahwa ibadah kita karena anugerah Tuhan semata. Biarlah menaikkan pujian dengan kesungguhan hati kita yang paling dalam. Katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku siap untuk melayani Tuhan. Ku siap untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan dengan kesungguhan kita paling dalam, ku ada Tuhan sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku siap untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Lebih tua katakan besar anugerah-Mu, besar
anugerah-Mu. Katakan semakin hari, semakin hari, makin bertambah besar lebih tua dengan semakin hari Tuhan, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami yang sudah Engkau tebus, Engkau kumpulkan pada hari ini. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang selalu ada buat kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang tak pernah lekang dimakan waktu. Kami mengucap syukur ketika kami boleh Tuhan undang pada hari ini berbakti di rumah-Mu. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang berada online di rumah kami atau di tempat kami masing-masing. Itu tidak mengurangi sukacita kami. Terima kasih Bapa, kami boleh terus Tuhan kuatkan, Tuhan topang. Dan hari ini kami tahu Tuhan ketika Tuhan mengundang kami untuk kami boleh beribadah. Biarlah sukacita kami penuh bersama dengan Tuhan. Kami sungguh menikmati keintiman kami dengan Engkau. Kami sungguh menikmati persekutuan kami dengan saudara seiman. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang juga akan kami dengarkan, yang akan menopang, menguatkan kami. Hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, biarlah Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu yang beliau katakan. Kami juga semua sebagai jemaat Tuhan, biarlah kami boleh mendengar firman-Mu, melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Karena kami sadar Tuhan, bahwa hidup kami sudah ditebus oleh Engkau. Namun di dalam perjalanan waktu kami, di hari-hari yang kami lalui, kami seringkali melukai hati-Mu, melukai hati sesama kami, melukai pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, sahabat kami, siapapun yang Kau tempatkan dalam hidup kami, baik dalam perkataan kami, perbuatan kami, bahkan pikiran kami seringkali melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila kami Engkau kembalikan kepada cinta-Mu, kepada kasih-Mu, untuk kami boleh terus hidup menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kuduskan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Cinta-Mu selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, pimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya Engkau yang akan meneguhkan senantiasa panggilan pelayanan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, kami siap untuk boleh beribadah kepada-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat 7 dan 8. Saya bacakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. So kita naikkan satu pujian sukacita kita, ada dua. Yes. Satu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, jadi sebelum kita nyanyi, saya ngajak Bapak Ibu kalau melakukan satu pujian, terutama sukacita, biarlah kita boleh naikkan itu sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam, yang penuh sukacita. Ya, boleh saya undang, boleh kita bangkit berdiri sekali lagi, kita naikkan lagu pujian ini, kecaplah dan lihatlah. Katakan ini dengan sungguh hati kita, syukur bagimu Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dan sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tetap berdiri, tengok kiri kanan walaupun kita belum boleh bersalam-salaman ya. Kita bersuka cita ya, kasih tangan dari jauh. Kita boleh bersyukur bahwa hari ini ya Tuhan itu baik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan menjadi dengan sukacita, mari kita boleh bertepuk tangan. Segala puji syukur. Semua boleh bertepuk tangan ya, dengan semangat katakan segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan namamu.
duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Saya merasa bahwa kita memang tetap harus bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Amin. Bapak Ibu. Baik, kita akan dalam firman Tuhan. Ini akan disampaikan hal yang hambanya Pak Pendeta Nelson. Temanya Allah yang mencukupi ya. Allah yang mencukupi. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita ada satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara melalui hambanya Pak Pendeta Nelson. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena pujian ini. Betapa aku mencintai, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Dia selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu sekalian. Katakan sekali, Bapa, sentuh hatiku. Demikianlah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir. Sampai pada saat ini kami boleh merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan yang memelihara hidup kami. Di Minggu Kudus hari ini kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu di dalam berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kami, yang memampukan kami. Dan ada firman yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi pondasi di mana kami berpijak dan menjalani kehidupan yang ada. Oleh sebab itu Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan yang akan kami renungkan di Minggu Kudus hari ini. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dimanapun kami ada, Tuhan menolong memberkati. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan November tahun 2021. Dan minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Di minggu terakhir di bulan November ini, kita pun akan merenungkan satu bagian dari kitab tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang terakhir. Dan ada satu bagian yang sangat menolong kita memahami dan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ketika Paulus dengan satu statement, dengan satu pengajaran yang luar biasa, Allah akan mencukupkan segala keperluanmu. Karena itu menjadi bagian yang akan kita renungkan di dalam Minggu Kudus hari ini. Mari kita membuka dari Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Saya membawa kita untuk melihat bagian dari tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Pasal 4 ayat 15 sampai 23. Saya rindu kita sama-sama mengambil bagian di dalam membaca bagian demi bagian dari ayat ini. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan ayat 16, demikian seterusnya. Sampai ayat yang ke-23. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin besar,
yang makin memperbesar keuntunganmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Sama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagian orang mungkin tidak terlalu pusing dengan kondisi pandemik yang telah melanda. Tetapi sebagian orang akan merasa sangat berat dan sangat-sangat sulit kehidupannya. Beberapa orang juga sharing, waduh ini mesti harus memikirkan bagaimana menggaji karyawan. Adakah keuangan yang cukup untuk memberikan gaji kepada karyawan? Perusahaan semakin sulit. Demikian juga dengan sebaliknya. Penghasilan semakin sedikit. Ada orang yang bergumul bagaimana membiayai kehidupan perkuliahan. Wah, ini seperti apa membiayai perkuliahan? Karena kehidupan semakin sulit misalnya. Ada orang yang mungkin bergumul, wah ini uang makan seperti apa? Gaji suami semakin sedikit, ada yang di PHK. Seperti apa penghasilan dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang memiliki pinjaman, mesti harus memikirkan seperti apa dan bagaimana membayar pinjaman. Bagaimana membayar sesuatu yang kemudian sudah dikredit dan sebagainya. Ini suatu pemikiran yang sebetulnya bagi sebagian orang menyita waktu, menyita hidup, menyita pikiran mereka. Dan bahkan ya ada orang yang kemudian sharing, wah Pak, susah sekali. Bagaimana kehidupan ke depan? Pinjaman di bank besar. Sementara pekerjaan bisnis menurun. Sampai ada yang mengatakan, wah sulit sekali dan bahkan untuk berdoa pun rasanya tidak mampu lagi. Ada yang berkata, aduh kalau bisa, kalau Tuhan berkenan dan kalau sekiranya dikehendaki, ada yang mau menghabisi hidupnya. Ini pergumulan kehidupan, realita nyata yang dihadapi oleh manusia ketika kesulitan demi kesulitan datang. Secara khusus dalam pergumulan keuangan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, orang percaya di Filipi. Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini sesuatu bagian yang sangat menarik, saudara. Kalau kita memperhatikan apa yang Paulus mau sampaikan. Dalam konteks apa Paulus menyampaikan bagian ini? Paulus menyampaikan dalam bagian ini untuk merespon apa yang umat Tuhan di Filipi berikan kepadanya. Mereka memberikan bantuan, mereka memberikan sumbangan, ada donasi yang mereka berikan untuk pelayanan Paulus. Apakah jemaat di Filipi adalah orang yang kaya? Belum tentu, tidak semua. Kalau kita membaca kisah para rasul pasal 16, ketika Paulus pertama menginjakkan kaki di kota Filipi dari Makedonia, sampai di Filipi, maka siapa yang dia jumpai? Orang yang pertama mengenal Kristus. Bukanlah laki-laki, bukanlah orang yang punya kekayaan luar biasa, bukan. Tetapi seorang perempuan, seorang bisnismen perempuan bernama Lydia. Dan itu perempuan semua. Di Filipi kemudian Paulus memberitakan Injil sampai pada akhirnya harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu kemudian bagaimana Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara di Filipi. Lalu mereka membawa Paulus ke rumahnya.
Sehingga Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun, tidak ada jemaat manapun selain daripada jemaat Filipi ini yang mengadakan perhitungan dengan aku. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dengan demikian bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat atau orang yang telah mengenal Kristus. Sehingga kita ketika merenungkan bagian ini, sebetulnya apa yang kita ingin pertanyakan? Bahwa orang yang akan menerima kecukupan, orang yang akan menerima pemeliharaan Allah, orang yang seperti apakah? Orang yang bagaimana? Mereka tidak lain dan tidak bukan, dalam konteks ini maka kita melihat, mendapatkan, mereka adalah orang-orang yang telah hidup dalam Kristus. Jadi orang yang sudah hidup dalam Kristus, mereka itulah orang yang disebut sebagai orang yang menerima pemeliharaan Allah, kekayaan, kelimpahan di dalam Kristus. Ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kenapa mesti dalam Kristus? Kristus adalah kepala dan kita semua adalah tubuhnya. Di dalam Kristus segala kepenuhan kemuliaan Allah dinyatakan. Di dalam Kristus seluruh berkat yang ada di sorga dilimpahkan kepada orang percaya. Kalau kita membaca tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang pertama sangat jelas. Dan bahkan kepada orang percaya di Kolose juga Paulus menuliskan. Kalau kita membaca Kolose pasal 1 ayat 18-19, saudara bisa melihat. Inilah kepala tubuh, yaitu jemaat, ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan dan diam di dalam Dia, di dalam Kristus. Pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Sebab dalam Dia atau dalam Kristuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Sehingga adalah sesuatu yang mustahil bagi orang untuk menerima seluruh kekayaan, kelimpahan anugerah Allah tanpa dia ada di dalam Kristus. Karena itu di dalam Yohanes pasal yang ke-15, di dalam satu perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa ada di dalam aku dan aku di dalam dia, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bersyukurlah kita. Karena di dalam Dia kita dianugerahkan kekayaan, kelimpahan yang bukan saja bicara soal materi, tapi juga soal rohani. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang Paulus ingin sampaikan berkenaan dengan orang yang menerima kelimpahan, orang yang menerima pemeliharaan Allah, yaitu mereka yang hidup dalam Kristus, tetapi juga orang-orang yang setia dan rela berkorban. Untuk apa? Untuk mengerjakan dan memperhatikan pelayanan kepada Allah. Dan kepada mereka lah Paulus berbicara. Orang-orang percaya di Filipi, mereka disebut sebagai orang yang setia, orang yang rela berkorban di dalam mengerjakan pekerjaan Kristus yang diberitakan melalui pemberitaan Paulus. Demikian juga dengan Paulus. Dia sebagai seorang yang setia, dia sebagai seorang yang rela berkorban di dalam melayani Allah. Kalau kita membaca perjalanan kehidupan Paulus ketika dia mengenal Kristus, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 dalam pertobatannya, sampai pada penghukumannya di Roma, maka kita bisa mendapatkan bagaimana pengorbanan Paulus. Di penjara, disesah, dicaci, dimaki, dihina, tetapi tidak gentar, tidak mundur untuk melayani Allah. Kesulitan ada, cambukan ada. Sehingga dalam bagian ayat sebelumnya, aku tahu apa kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu kenyang. Paulus menyadari betul
Demikian juga dengan orang percaya di Filipi. Mereka adalah orang yang setia dan rela berkorban. Bukan karena mereka berkelimpahan harta. Bukan. Tetapi karena mereka memiliki hati yang tulus, hati yang setia, hati yang telah diubahkan oleh Allah. Dan pandangan mereka terhadap suatu pelayanan memang harus dikerjakan. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita tadi ya, tidak ada satupun yang memberikan perhitungan kepadaku selain daripada kamu. Ini satu kata yang dipakai sebetulnya dalam konteks ekonomi, accounting, ya, menerima dan mengeluarkan pendapatan, pengeluaran. Ya. Maka Paulus menggunakan itu. Dan mereka melihat bahwa ketika mereka mengerjakan satu panggilan pelayanan, mengirimkan bantuan kepada Paulus, mereka tidak hitung-hitung. Dengan kata lain kita merasa rugi, tidak. Mereka justru melihat satu keuntungan yang besar. Ketika mereka bisa mengambil bagian dalam satu pelayanan. Melalui pelayanan pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh Paulus. Kenapa mereka begitu berani memberikan bantuan kepada Paulus? Karena mereka sadar mereka sebagai orang yang beriman. Dan orang yang beriman dipelihara oleh Allah. Karena itu Paulus menyebutkan, aku tidak terlalu pusing dengan berapa jumlah yang kamu berikan kepadaku, donasi yang ada, tidak. Tetapi yang aku lihat adalah buah dari satu kemajuan Injil yang ada di antara kamu. Paulus melihat bahwa ketika mereka memberikan satu support buat pelayanan dia, itu bukan sekedar angkanya berapa sih, oh kecil, bukan itu. Kamu bisa mengambil bagian berapa sih, bukan itu. Tetapi Paulus melihat bahwa ada buah yang dihasilkan di sana. Ayat ke-17. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu sendiri, melainkan buahnya. Bisa ada orang yang memberi untuk pelayanan, bukan karena itu timbul dari kecintaan dan imannya kepada Kristus. Ada. Tapi ada orang yang betul-betul memberi untuk pelayanan karena memang dia menyadari. Dan dia tahu bahwa ini adalah buah dari iman saya kepada Kristus. Ada orang yang tertentu sehingga ketika udah saya beri untuk pelayanan. Dan saya tidak dihormati, saya tidak dihargai. Untuk apa saya melayani lagi? Barangkali itu. Sehingga ada berbagai macam motivasi orang di dalam melayani. Termasuk ketika orang melayani memberitakan Injil. Paulus sudah singgung dalam pasal-pasal sebelumnya. Ada orang yang memberitakan Injil karena perut. Ada. Ada orang yang memberitakan Injil karena dengki. Ada. Ada orang yang memberitakan Injil dengan berbagai motivasi. Tapi Paulus katakan, tidak terlalu penting bagiku. Yang penting Injil diberitakan. Karena itu dalam bagian ini Paulus melihat. Ya, apa yang dia katakan? Yang kuutamakan, yang terutama. Bukanlah pemberian itu. Pemberian itu hari ini boleh ada, barangkali besok bisa tidak ada. Tapi yang aku rindukan, yang aku lihat, yang aku sanjung adalah buah dari Injil yang hidup di antara kamu. Karena itu saya selalu sharingkan juga ya di tempat ini. Saya bersyukur loh melihat Bapak Ibu teman-teman sepelayanan yang begitu mencintai Tuhan. Mencintai pelayanan. Ada kekurangan ini, kekurangan itu di gereja. Ada yang mengambil bagian. Bukan hanya itu. Beberapa waktu lalu kami di dalam persekutuan hamba Tuhan dengan rekan-rekan di Kalimantan. Ketika rekan-rekan di Kalimantan di SCT sharingkan, ada anak-anak mahasiswa kita, aduh Pak. Yang kemudian dia sharingkan, minta potong rambut ya sama mahasiswa. Kemudian setelah potong rambut, lalu dia mau mandi ke tempat mahasiswa, dia bilang ke mahasiswanya, pinjam sampomu, pinjam sabunmu, Bapak mau mandi. Waduh Pak, saya nggak punya sabun, saya nggak punya sampo. Sabun aja saya pakai sabun, mandi aja sampo aja saya pakai sabun, mungkin sabun yang biasa-biasa saja Pak. Ini salah satu, kemudian rekan dosen melihat meninjau sejauh mana sih kondisi mahasiswa kita. Sehingga dari situ kemudian rekan-rekan kita semua mengambil satu kesimpulan, mengambil satu kebijakan bersama, yuk kita hamba Tuhan, ambil bagian.
Kita kumpulin sedikit-sedikit aja, semampu kita, secukupnya aja. Dan kita berikan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Hanya untuk mereka membeli sabun, sampo, lumayan kan? Bagi kita mungkin uang 100, uang 200. Kita sekali makan habis, hari ini kenyang, besok bisa lapar. Tapi ketika kita memberikan pada mereka, yang maaf saja, dengan tidak menghina, mereka yang kurang mampu. Mereka akan sangat-sangat bersyukur untuk hal itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ketika Paulus melihat bagaimana hati orang percaya di Filipi. Melihat persembahan mereka yang dipersembahkan dengan satu sukacita. Dengan satu kehormatan bagi nama Tuhan. Maka Paulus mengatakan persembahan mereka ini adalah satu persembahan yang harum. Satu persembahan yang harum. Satu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Ingat akan apa yang disampaikan Paulus dalam tulisannya kepada orang percaya yang ada di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Paulus melihat bahwa ini suatu persembahan yang harum. Bukan hanya sekadar jumlahnya, tetapi hati mereka yang mempersembahkan itu adalah tulus. Bukan hanya sekadar berapa yang mereka kasih kepada Paulus, tapi melihat motivasi mereka murni, sungguh-sungguh untuk suatu pekerjaan pemberitaan Injil. Oleh sebab itu ketika bicara tentang persembahan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulus sebagai seorang ahli dalam perjanjian lama, dia sangat mengenal konsep persembahan di dalam perjanjian lama. Persembahan selalu persembahan yang terbaik dari hati yang terbaik dan itu yang menyukakan Tuhan. Waktu Kain dan Habel mempersembahkan, Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu gusar? Dan mengapa mukamu muram? Bukankah engkau melakukan sesuatu yang baik? Jika engkau melakukan sesuatu yang baik, kenapa mesti harus ada iri hatimu kepada saudaramu yang mempersembahkan korban? Kenapa engkau mesti marah kepada dia? Kenapa engkau mesti iri hati dan benci kepada dia? Persembahan yang harum yang menyukakan hati Allah. Waktu Nuh selesai peristiwa air bah dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai 21, maka Nuh mengambil atau mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor lalu dipersembahkan sebagai korban. Bakaran di atas mezbah itu. Ayat yang ke-21 dari Kejadian pasal yang ke-8. Maka Musa menuliskan di sana. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ada satu persembahan yang harum yang disampaikan kepada Allah di sana. Dan orang percaya di Filipi, mereka mempersembahkan korban yang harum sebagai satu korban yang rohani. Yang dipersembahkan mereka kepada Allah melalui uang yang mereka berikan kepada Paulus. Waktu mereka memberikan uang, itu kan tidak serta-merta ada ya. Uang itu dihasilkan dari pekerjaan. Pasti ada tenaga yang dikeluarkan di sana. Ada keringat yang dicurahkan di sana. Kalau kemudian mereka sebagai seorang pekerja yang menggunakan, yang bekerja dalam bidang jasa, barangkali bukan otot mereka yang bergerak, tapi pikiran mereka, otak mereka. Sehingga kemudian ini satu persembahan yang kudus, yang menyukakan hati Allah. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seharusnya juga saya pikir bahwa ini menjadi satu kerinduan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita hidup menyukakan hati Tuhan. Mempersembahkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bukan saja bicara soal materi, tapi juga bicara soal hati. Bicara soal hidup, karena hidup kita telah ditebus oleh Kristus. Sudah seharusnya kita mempersembahkan hidup kepada Dia.
orang yang akan menerima kecukupan, pemeliharaan, cinta kasih dari Allah. Bukan saja orang yang hidup dalam Kristus, bukan saja mereka yang setia, yang rela berkorban, tetapi juga mereka yang bertanggung jawab dengan berkat yang Allah berikan. Kepada mereka lah Allah menyatakan pemeliharaannya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, kepada mereka diberikan perkara yang besar. Bagaimana engkau dipercayakan perkara yang besar, perkara yang kecil saja belum engkau bereskan. Orang yang bisa bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Karena itu penting menjadi orang yang bisa dipercaya dengan mengelola berkat yang ada. Orang percaya di Filipi tentu mereka sangat bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Karena itu mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk tidak mengambil bagian dalam mensupport pelayanan Paulus. Demikian juga dengan Paulus sebagai seorang yang sangat luar biasa. Mengatur keuangan, mengatur sumbangan yang diberikan oleh jemaat. Dia tidak akan mempergunakan sesuka hatinya, tidak. Karena itu dia belajar. Bahkan kalau kita membaca apa yang disampaikan Paulus dalam bagian ini memberikan indikasi kepada kita betapa detailnya dia menulis, mencatat setiap penerimaan yang dia terima dari jemaat Tuhan. Catat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jemaat ini memberikan berapa. Sehingga dia tahu, oh tidak ada orang lain. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Kamu pun telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat yang ke-16. Bahkan ketika aku ada di Tesalonika. Sampai ketika aku ada di Roma dalam kondisi yang terpenjara. Engkau mengirimkan bantuan kepadaku melalui Epafroditus. Betapa pentingnya kita mengatur setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita dalam hidup ini bukan kekurangan berkat yang Tuhan berikan. Tetapi kesalahan dalam mengatur dan mempergunakannya. Tuhan tidak pernah kurang dalam memberkati tiap orang. Walaupun jumlahnya bagi tiap orang beda. Tapi Tuhan tahu cara memelihara. Tuhan memberikan gaji bagi tiap orang melalui melalui perusahaan, melalui bos. Pasti sesuatu yang sangat bijaksana sekali. Termasuk ketika Paulus berbicara kepada orang di Kolose, kamu sebagai hamba taatlah kepada Tuanmu. Karena engkau menerima bukan saja dari Tuhan, tapi dari Allah yang akan memberikan upah kepadamu. Karena itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan berkat Tuhan. Apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi goal Allah? Memelihara, mencukupkan segala keperluan kebutuhan hidup manusia. Bukan supaya manusia berfoya-foya. Bukan supaya manusia menghamburkan berkat yang dia berikan, bukan. Tetapi supaya manusia bertanggung jawab kepada Allah yang adalah sumber segala berkat. Karena bagaimanapun sejak manusia diciptakan, Adam dan Hawa, bagi Allah mereka adalah sebagai penata layan. Stewardship, itulah tugas manusia. Sehingga mereka dipercayakan alam bukan untuk mengeksplorasi, bukan untuk merusak, tetapi untuk menata kelola. Waktu orang Israel diberikan mana di padang gurun. Jangan ambil lebih. Waktu ambil lebih, sisanya akan jadi busuk. Ambil secukupnya. Karena tidak akan kekurangan berkat Tuhan bagi mereka. Kadang kan kita manusia udah dapat, merasa gak cukup, serakah. Akhirnya apa? Berkat itu bukan menjadi kesejahteraan, bahkan bisa menjadi kutuk. Itu yang dialami oleh orang Israel, bukan? Karena itu ibu bapak saudara dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan mencukupkan segala keperluan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ayat yang ke-20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Orang percaya di Filipi
mereka menerima berkat supaya mereka menjadi kemuliaan Tuhan. Menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Kristus sehingga apa yang mereka lakukan terkenal dan dicatat menjadi bagian yang kita bicarakan pada hari ini. Bahkan sampai pada pejabat-pejabat di Kekaisaran Romawi, Paulus akan beritakan bagian ini. Sehingga ada salam dari orang-orang yang ada di Kekaisaran Roma untuk kamu. Karena itu mau jadi viral, mau jadi terkenal hanya dua kemungkinan. Kalau orang mau wawancarai, pasti kalau orang wawancarai, satu orang yang sukses, orang yang berhasil. Yang kedua, mungkin orang yang gagal sekalipun. Kalau yang biasa-biasa saja, untuk apalah kadang diwawancara ya. Yang sukses dalam bidang apa, dalam bidang apa, dia sukses, dia bergerak, dia berhasil. Dia ciptakan sesuatu yang baru, wawancarai, cari. Penting, karena itu untuk suatu kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan. Ya, karena itu mari ketika kita ada sesuatu, ada berkat yang Tuhan berikan bukan untuk kemuliaan kita. Berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan kita, kita sudah menaruh harga diri kita, menaruh nilai kita pada berkat yang ada. Padahal berkat kita, nilai kita justru melampaui apa yang kita bisa punya. Nilai kita sungguh luar biasa. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kembali Paulus mengingatkan, Allahku akan memelihara kamu, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bicara bagian ini, maka bicara tentang Allah pemelihara kehidupan umatnya. Allah yang tahu, Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang senantiasa memimpin, menopang, menolong setiap kehidupan kita dengan cara yang unik. Jangan pernah ajar Tuhan untuk kemudian memelihara hidup kita. Seorang janda di Sarfat ya, yang dalam masa krisis, dalam masa kekeringan, barangkali memang kesulitan sekali hidupnya. Lalu Tuhan utus Elia ke sana. Waktu Elia datang kepadanya, ini hamba Tuhan, barangkali kalau hamba Tuhan zaman sekarang mungkin akan dicela. Lu udah tahu saya miskin, masa kamu datang kepadaku minta roti lagi ya? Aku gak punya roti. Habis roti ini hanya sedikit segumpal tepung, habis saya olah bersama dengan anak saya. Kami makan dan habis itu kami mati. Tapi Elia katakan, buat dulu untuk aku. Olah dulu untuk aku, setelah itu baru untuk kamu. Ini apa-apaan gitu ya. Untuk aku dan untuk anakku yang gak cukup. Bagaimana kamu minta diolahkan untuk kamu? Tapi ketika Elia memerintahkan kepada seorang janda di Sarfat itu, lalu dia melakukannya. Lalu bagaimana Tuhan memelihara kehidupannya, bukan? Dan tentu, ya tiap-tiap manusia mendapatkan cara yang berbeda. Tuhan memelihara hidupnya. Tapi paling tidak, kehadiran Elia di sana merepresentasikan kehadiran Allah. Karena itu ketaatan kepada apa yang Elia katakan sama dengan ketaatan kepada apa yang Allah perintahkan kepada dia. Sehingga berkat mengikuti ketaatan itu. Dan itu hukum perjanjian lama. Barang siapa taat dan setia, dia akan diberkati. Barang siapa tidak taat dan tidak setia, dia akan dikutuk. Itu konteks perjanjian lama. Ya, apa yang Musa sampaikan. Sehingga Allah yang mencukupkan segala keperluan, kebutuhan, bukan mencukupkan keinginan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluanmu bukan keinginanmu. Keinginan kita banyak ya. Tapi keinginan itu belum tentu menjadi kebutuhan kita, bukan? Kita ingin ini, tapi keinginan itu belum tentu menjadi yang kita perlukan. Ya, sama waktu kita bawa anak ke mall ya. Anak ingin ini, tapi kita tahu ini kebutuhanmu bukan ini nak. Yang kamu perlukan bukan ini. Ya, yang kamu perlukan ini. Apalagi Allah Bapa kita di surga yang maha tahu, maha pencipta, maha agung, maha mulia. Tahu betul bagaimana memelihara kehidupan kita. Ingat, Allah tidak mencukupkan, tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Tapi Allah mencukupkan
Allah memberikan apa yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan. Pak, saya perlu. Tapi kok Allah belum berikan? Dari pihak kita pikir perlu. Tapi dari pihak Allah, belum tentu ini bukan yang kamu perlu. Karena itu kalau pada waktunya kemudian kita menggumulkan, menginginkan atau memerlukan sesuatu pada waktunya, kok belum ada ya? Kita barangkali perlu, tapi Allah berkata ini bukan keperluanmu. Keperluanmu yang lain. Ya. Karena itu banyak orang kemudian merasa tidak cukup, merasa kekurangan ya. Bukan karena Allah tidak mencukupkan kebutuhan mereka, ingat. Tetapi kenapa? Karena pola hidup yang salah. Dan karena sikap hidup yang serakah. Yang tidak pernah merasa cukup. Tuhan yang memelihara, yang mencukupkan segala keperluan kebutuhan hidup kita. Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan. Tuhan berjanji. Menyertai, memelihara kehidupan umatnya. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Paulus seorang yang disertai Tuhan. Seorang yang dipelihara Tuhan. Seorang yang senantiasa dipakai oleh Tuhan. Tapi ada dalam tahanan, di penjara karena Injil. Mengalami berbagai kesukaran, mengalami berbagai kesulitan. Tapi tetap mampu bersyukur kepada Tuhan. Tugas hidup kita adalah bagaimana kita setia. Tugas kita anak-anaknya adalah setia melakukan kehendak Tuhan. Tugas kita hamba-hambanya adalah setia di dalam melayani Dia. Itulah yang sebetulnya Paulus inginkan melalui tulisannya. Bahwa mereka sudah setia. Umat Tuhan di Filipi sudah setia. Paulus juga menunjukkan suatu kesetiaan mereka. Orang yang setia akan dipelihara oleh Tuhan. Hamba yang setia akan dicintai Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam perjamuan sang anak domba Allah. Kalau kita memperhatikan apa yang Paulus ingatkan juga, tadi saya sudah sampaikan ya, pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kalau kita sadar kita adalah hamba-hambanya. Sebagai orang percaya anak-anaknya di tengah-tengah dunia ini. Maka ragukah kita akan pemeliharaan Tuhan? Pertanyaannya, setiakah kita melakukan kehendaknya? Maukah kita berkorban untuk melayani Dia? Karena kita ingin berkatnya, ingin pemeliharaannya, tapi tidak ingin kesetiaan kepada Dia ya. Ya. Kita ingin bagaimana Tuhan pelihara kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami. Kamu layani aku ya, setia padaku. Itu pergumulan kita, tanggung jawab kita di dalam menjalani kehidupan. Karena itu mengakhiri bagian ini biarlah kita diingatkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita, mencukupkan segala keperluan kebutuhan hidup kita. Pertama, miliki hati dalam memberi untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu wujud nyata dari buah iman. Terus pelihara imanmu. Jangan padamkan. Jangan matikan. Jangan redupkan. Jangan pernah menganggap rugi ketika engkau mengambil bagian dalam pelayanan kepada Allah. Tapi pandanglah sebagai keuntungan yang besar yang Tuhan berikan. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Perjanjian lama waktu Musa mendorong mereka, ayo kumpulkan. Siapa yang mau ambil bagian dalam pembangunan? Ya, ada yang ambil, ada ambil. Cukup, ketika Musa katakan cukup, orang mau kasih lagi udah. Enggak bisa lagi, tolak, tertutup. Dan biarlah kita menikmati segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Pemeliharaan Tuhan lebih daripada cukup. Dan biarlah kita dituntun oleh Allah untuk bisa merasa cukup dan bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang, kami bersyukur kepadamu. Di Minggu Kudus hari ini,
Kembali kami diingatkan oleh Tuhan, kalau sampai pada detik ini, sampai pada saat ini, sampai pada hari ini, minggu ini, kami ada dan bisa menikmati segala berkat Tuhan, termasuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini pemeliharaan Allah, cinta kasih Allah, kebaikan Allah dalam hidup kami. Dan bahkan ketika Tuhan memelihara kami dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi, Tuhan memampukan kami untuk melewatinya. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Engkau telah memelihara iman kami juga, sehingga iman kami terus berpegang dan berpaut pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang bertambah usianya, yang berulang tahun. Di sepanjang minggu ini, oh Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Engkau pelihara mereka dengan segala kekuatan kesehatan. Engkau pelihara mereka dengan sukacita. Engkau pelihara mereka dengan damai sejahtera yang datang daripada Allah untuk mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasihan Allah untuk persiapan pelayanan ibadah, malam terang lilin dan ibadah Natal yang akan kami lakukan. Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang senantiasa memberkati seluruh panitia yang bekerja, yang mempersiapkan pelayanan. Biarlah jerih payah mereka Tuhan sendiri yang memperhitungkan. Tuhan sendiri yang senantiasa memperhatikan. Bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, ibadah Natal dan juga malam terang lilin. Engkau juga yang senantiasa mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan yang ada. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan juga untuk cuaca, untuk tempat yang akan kami pakai. Tuhan, Engkau senantiasa menyediakan dan memberkati seturut dengan belas kasihan Tuhan bagi kami. Sehingga malam terang lilin dan ibadah Natal yang akan kami lakukan di tahun 2021 ini boleh menyukakan hati Tuhan dan menguatkan iman kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami berdoa untuk ayah terkasih dari salah satu anak Mika, yaitu saudara Nikolaus Pransa, di mana ayahnya sedang dirawat di rumah sakit Sudarso Pontianak, mengalami kanker dan tumor. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan seturut dengan anugerah Tuhan. Berkati juga Pransa yang saat ini sedang ada di Pontianak untuk melihat ayah terkasihnya. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan, penyertaan juga bagi seluruh keluarga yang ada di Pontianak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Di dalam berbagai pergumulan yang dihadapi mereka. Pergumulan pendidikan, tumbuh kembang anak-anak cucu mereka. Tuhan yang senantiasa berkati. Biarlah pendidikan mereka dalam pimpinan pemeliharaan Engkau ya Bapa. Sertai mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik. Secara khusus dalam menghadapi ujian akhir semester juga bagi anak-anak dari tiap jemaat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memperhatikan mereka. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan juga bagi setiap jemaat Tuhan di dalam bisnis atau pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau Allah yang turut campur tangan. Engkau Allah yang memberkati mereka. Engkau Allah yang menyertai mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dan di sana Tuhan mencurahkan berkat atas hidup mereka, atas pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk relasi di dalam kehidupan, baik suami dengan istri, anak, orang tua, cucu, menantu, dengan sahabat, dengan rekan sekerja, di pelayanan, di kantor, dan dimanapun. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberkati setiap pergumulan dan tiap kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Mereka yang bergumul dengan kondisi sakit penyakit, bergumul dengan kondisi yang lemah oleh karena faktor usia yang sudah lanjut. Engkau juga Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan dari tiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Mika. Tuhan juga yang senantiasa memimpin, menolong, bersyukur untuk kedua anak kami yang boleh menyelesaikan perkuliahan mereka, yaitu Kelly dan Marley. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memimpin mereka untuk tugas tanggung jawab pelayanan selanjutnya yang akan kembali ke SKM. Terima kasih Tuhan, berkat sertai seluruh kehidupan pelayanan yang mereka akan jalani di sana. Kami berdoa untuk kesehatan siswa-siswi
di SKM dan seluruh mahasiswa-mahasiswi STT Makedonia. Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka dalam menghadapi ujian akhir semester mereka. Di dalam kondisi pendidikan yang di daerah yang tidak mudah. Tetapi Tuhan Engkau Allah yang senantiasa pimpin mereka. Agar mereka terus memiliki semangat dan daya juang di dalam belajar. Sehingga kelak mereka bisa menyelesaikan juga setiap pendidikan mereka dengan baik. Kami mohon belas kasihan Tuhan juga untuk memberkati seluruh guru, seluruh karyawan dan seluruh dosen. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu atas kehidupan mereka. Pimpin sertai mereka dalam mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, mendidik, mengajar anak-anak. Biarlah Tuhan juga terus mampukan mereka. Terima kasih kami berdoa, mohon pimpinan Allah bagi persiapan akreditasi STT Makedonia yang saat ini sedang dalam pengurusan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pengurus yang akan mengurus semuanya. Biarlah nama Tuhan juga dimuliakan di sana. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kelanjutan ibadah kami pada Minggu Kudus hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Jemaat silakan duduk. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sesuai firman Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan yang terbaik. Allah kita akan selalu memberikan kecukupan kebutuhan kita semuanya. Ada 2 kantong persembahan yang akan diedarkan. Nanti persembahan kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan Natal GRI 2021. Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Kita akan pujian sambil kantong persembahan diedarkan. Ini aku, semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Mari kita bangkit ini Bapak Ibu sekalian. Dan padamu. Katakan, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh hadir di ibadah Minggu-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih oleh firman-Mu yang boleh terus menguatkan kami, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di kesempatan Minggu Kudus ini, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati akan setiap persembahan-persembahan kami Tuhan. Tolonglah kami, biarlah Engkau memberkati akan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, setiap usaha-usaha yang kami lakukan. Dan ajarlah kami selalu memberikan yang terbaik kepada-Mu Bapa, yaitu memberikan tubuh, jiwa dan raga kami, supaya persembahan yang benar, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Bapa. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati akan persembahan ini Tuhan. Dan juga kami menyerahkan anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelola akan persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan dan roh takut akan Engkau. Dan biarlah persembahan ini hanya dikelola untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tak berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan sama-sama membaca dari Matius 6 ayat 31 dan 32. Baik, kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Lagu penutup kita, ya Tuhan tiap jam kita selalu memerlukan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan juga memberikan kita kesejahteraan penuh. Biarlah kita boleh mengakhiri ibadah kita, naikkan pujian ini. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-Lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Bait kedua, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ajarku maksudku, ajarku maksudmu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Bait ketiga, ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, Tuhanku yang kudus, tetap ku milik-Mu. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini telah selesai. Dan firman telah disampaikan kepadamu. Allah mengerti, Allah tahu, Allah peduli akan apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidupmu. Karena itu jalanilah hidup dalam takut akan Dia. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya, setialah dalam melayaninya. Engkau tidak sendiri, Dia menyertaimu. Angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara. Dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami Gereja Reformasi Indonesia tempat ini? Kalau ada, saya angkat tangan. Ada yang baru pertama kali? Ya, ada dua teman kita di depan. Silakan berdiri, jemaat yang lain bisa memberikan sambutan salam kepada kedua teman kita yang baru pertama kali ya. Ya, selamat datang, selamat beribadah ya, ini dua. Ya, kita bersyukur Tuhan terus pelihara, pimpin setiap kehidupan kita. Terima kasih atas pelayanan hari ini juga, Pak Rudi sudah WL. Ya, para pemusik, para singers, dan para pendoa, ada Bu Iva, Kak Lexi, dan Pak Penetua Rahmat, juga seluruh teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan multimedia, jemaat Tuhan yang hadir, baik onsite maupun yang online. Tuhan kiranya terus memberkati kita. Ya, kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene, Rabu 1 Desember 2021, pukul 12.00 dengan tema God is in Control, akan disampaikan oleh Pendeta Slamet Wiono via Zoom. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 2 Desember 2021, pukul 11.00 dengan tema Kurangi Gaya Perbanyak Karya, akan disampaikan oleh Pendeta Galen via Zoom. Pendalaman Alkitab, Jumat 3 Desember 2021, pukul 19.00 ditiadakan. Persekutuan Doa Pagi 4 Desember 2021, pukul 5.30 akan dipimpin oleh Bapak Esron Mangata Siregar via Zoom. Antioquia Youth Fellowship 4 Desember 2021, pukul 16.00 ditiadakan. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu 5 Desember 2021 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum 5 Desember 2021
live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Yesus Kristus Sang Pengantara disertai perjamuan kudus yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini dan info lainnya yang perlu Anda ketahui. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Sejahtera, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sepanjang bulan Desember, beberapa kegiatan tengah minggu ditiadakan. Kita fokus untuk persiapan Natal, malam terang lilin, dan juga ibadah perayaan Natal, ya. Dan kami terus mendorong Bapak Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak muda secara khusus, ya. Yuk bersama-sama mengambil bagian pelayanan nanti bisa melalui Departemen Pembinaan, Pak Penatua Heri, atau bisa menghubungi Penatua Tony, Departemen Persekutuan, ya. Kita rindu anak-anak muda, yuk terlibat dalam pelayanan, ya, sejak dini. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita semua. Jangan kalah dengan yang muda satu ini, ya. Semangat, ya. Ya, terima kasih, ibadah kita selesai.